Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak sehingga hampir tak mampu kita sebagai hambanya untuk menghitung nikmat itu. Dengan bersyukur kehadirat Allah, tentu dengan cara kita laksanakan segala perintah-perintah Allah dan kita usahakan untuk selalu menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak lama lagi dan bahkan kita akan memasuki sebuah bulan yang cukup kita nantikan, yakni yang dikenal dengan penghulu bulan Ramadan, yang di dalamnya sebagai umat Islam kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah, wabil khusus ibadah puasa dan ditambah dengan ibadah-ibadah lainnya. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam kesempatan yang singkat ini saya akan mengutarakan terkait pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan. Saya akan mengangkat dalam sebuah kitab, yakni Safinatun Najah. Penulis kitab ini adalah seorang ulama besar yang sangat terkemuka, yaitu Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair Al-Hadrami, yang beliau adalah seorang ahli fikih dan tasawuf yang bermadzhab Syafi'iyah. Selain itu beliau adalah seorang pendidik yang dikenal sangat ikhlas dan penyebar agama, seorang qadhi yang adil dan zuhud kepada dunia ini. Bahkan beliau juga seorang politikus dan pengamat militer di negara-negara Islam. Beliau dilahirkan di desa Yasbuh, yaitu sebuah desa di daerah Hadramaut, tepatnya di Yaman, yang dikenal sebagai pusat lahirnya berbagai ulama-ulama besar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan di bidang keagamaan. Kaum muslimin yang berbahagia, terkait pelaksanaan ibadah Ramadan, perlu kiranya apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua terkait dengan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Di dalam kitab itu disebutkan dalam fasl yabthulu as-saumu biriddatin wa haidin wa nifasin aw wildatin wa jununin walau ladatan wa bi irmain wa sukrain ta'adda bihi in amma jami' an-nahar. Batal puasa seorang itu dengan beberapa macam. Yang pertama disebabkan karena murtad, yang kedua haid, yang ketiga nifas, yang keempat melahirkan, kelima gila sekalipun itu hanya sebentar, kemudian pingsan dan mabuk yang sengaja jika terjadi yang tersebut di siang hari pada umumnya. Kemudian dalam pasal yang berikutnya, al-iftaru fi ramadana arba'atu anwa'in wajibun kama fi al-haid wa nufasa wa jaizun kama fi al-musafir wa al-matrid wala kama fi al-majnun wa muharramun kaman akhara wudu'a ramadana ma'a tamakhunihi hatta dhaqa al-maqtu anhu wa aqsamu al-iftari arba'atun aidan ma yalzamu fihi al-qadha
wa al-fidyatun wa huwa isnaini. Al-awwal al-iftar lil khaufin ala ghafirihi wa at-tani al-iftar ma'a ta'khiri wada'in ma'a imkanihi ya'tiya Ramadan akhar asniha ma yalzamu fihi al-qada' dunya duna al-fidyah wa huwa al-fidyah huwa yukatsiru al-mughama alaihi wa silasatuha ma yalzamu fihi al-fidyatu duna al-qada wa huwa as-saqiyun kabirun wa rabbuha la hawla wala huwa al-majnun alladhi lam ya'tad bi junudihi. Kaum muslimin, maksudnya adalah membatalkan puasa di siang hari pada bulan Ramadan ini terbagi 4 macam, yaitu yang pertama, diwajibkan sebagaimana terhadap wanita yang haid atau nifas. Jadi mereka yang pada saat itu haid, walaupun tinggal waktu berbuka puasa sisa 15 atau 10 menit, maka wajib baginya untuk berbuka. Dan ini termasuk dikategorikan membatalkan puasa. Yang kedua, mereka yang nifas. Kemudian diharuskan sebagaimana orang yang berlayar dan orang yang sakit. Orang yang berlayar di sini bisa dimaknai mereka yang dalam perjalanan atau safar. Dan begitu juga mereka yang sakit, yaitu marid. Yang ketiga, kategori yang tidak diwajibkan, kemudian tidak juga diharuskan, sebagaimana orang gila. Kemudian yang keempat, yang diharamkan sini sebagaimana orang yang menunda qada Ramadan, padahal mungkin dikerjakan sampai waktu qada tersebut tidak mencukupi. Kemudian orang-orang yang telah batal puasanya pada 4 bagian tersebut, diantaranya yang pertama, ini bagaimana cara kita ketika batal puasa untuk langkah-langkah berikutnya. Yang pertama, orang yang diwajibkan qada dan fidyah. Seperti apa orangnya? Yaitu perempuan yang membatalkan puasanya karena takut terhadap orang lain seperti bayinya. Jika seorang ibu ketika dia sedang dalam pengasuhan bayinya dan dikhawatirkan bayinya itu dapat menimbulkan penyakit atau tidak mampu, misalnya karena sakit perut dan sebagainya, seperti itulah diwajibkan qada dan fidyah. Dan seperti orang yang menunda qada puasanya sampai tiba Ramadan berikutnya. Yang kedua, orang yang diwajibkan mengqada tanpa membayar fidyah, seperti orang yang pingsan. Ketiga, orang yang diwajibkan terhadap fidyah yang tanpa mengqada, dia wajib untuk melaksanakan fidyah tapi tidak mengqada puasanya. Orang yang seperti ini contohnya ialah orang tua yang tak puasa lagi untuk berpuasa. Katakanlah orang tua yang sudah lanjut usianya, yang tak mampu lagi untuk melaksanakan puasa. Kemudian yang keempat, orang yang tidak diwajibkan. Ini orang yang tidak diwajibkan untuk mengqada dan juga tidak diwajibkan untuk membayar fidyah. Seperti orang yang gila. Orang yang gila yang tidak disengaja, artinya benar-benar mereka ini gila, bukan sengaja membuat gila. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun saja berada,
berbuka puasa di bulan Ramadan terdapat 4 keadaan dan hukum. Yang pertama, berbuka puasa adalah wajib. Ini diwajibkan sebagaimana perempuan yang sedang mengalami menstruasi atau haid, yang telah dijelaskan tadi. Dan perempuan yang mengalami nifas ini wajib untuk melakukan buka puasa. Yang kedua, berbuka puasa diperbolehkan, mubah, sebagaimana orang yang dalam keadaan di perjalanan atau musafir, dan orang yang sedang sakit atau marid. Ini dikategorikan boleh dia berbuka dan juga boleh dia melaksanakan puasa apabila dia betul-betul mampu, dan itulah yang baik bagi dirinya. Yang ketiga, berbuka puasa yang tidak diwajibkan dan juga tidak diperbolehkan, yaitu bagi orang gila. Dan yang keempat, berbuka puasa diharamkan bagi orang-orang yang mengakhirkan qada puasa Ramadan padahal ia punya banyak kesempatan atau waktu untuk mengganti puasa yang telah tidak dilaksanakan pada tahun yang lalu. Mengakhirkan qada puasa Ramadan padahal ia punya banyak kesempatan, waktu yang sangat luas, sampai waktu untuk mengqada semakin menyempit. Setelah membahas berbagai macam hukum berbuka puasa di bulan Ramadan dengan mempertimbangkan berbagai kondisi dan situasi, tentunya kita sebagai makhluk Allah, selanjutnya apa saja konsekuensi dan hukuman yang setimpal bagi orang-orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan. Setidaknya dalam kesempatan ini ada 4 juga konsekuensi hukum bagi orang yang berbuka puasa tersebut. Yang pertama, wajib untuk mengqadha sekaligus membayar fidyah atau berupa denda bagi 2 jenis penyebab berbuka puasa tadi. Yang pertama, berbuka yang disebabkan takut pada ancaman orang lain, serta dalam menunaikan qadanya diakhirkan sampai menjelang bulan Ramadan untuk berikutnya, padahal ia memiliki waktu yang cukup dan luas untuk memenuhi melaksanakan puasanya tadi. Yang kedua, wajib qada tapi tidak wajib membayar fidyah, dan jenis inilah yang paling banyak, seperti orang yang terserang misalnya penyakit epilepsi atau ayan atau gila babi pada waktu berpuasa, orang yang lupa niat, dan orang-orang yang berbuka puasa secara sembrono, artinya semaunya sendiri tanpa mempertimbangkan kondisi dan hukum, kecuali berbuka puasa yang disebabkan tadi karena jima. Yang ketiga, wajib membayar fidyah tapi tidak wajib qada puasa, seperti orang yang sudah tua renta, yang sama sekali tidak mampu lagi untuk menjalankan puasa sepanjang masa. Yang keempat, tidak diwajibkan membayar fidyah dan juga tidak diwajibkan qada puasa bagi anak kecil, bagi mereka yang belum baligh. Kemudian orang gila, hilang ingatan, yang penyebab kegilaannya tidak dikarenakan karena penyebab yang sembarangan dan semaunya sendiri. Kemudian bagi orang kafir asli. Oleh karena itu mungkin perlu kami tambahkan bahwa bagi mereka yang belum baligh, bagaimana pelaksanaan ibadahnya, apakah diterima atau tidak? Insya Allah bagi mereka yang belum baligh, belum diwajibkan, tetapi mereka melaksanakan, insya Allah tetap mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka masih belum mendapat konsekuensi hukum. Berkaitan dengan konsekuensi bagi orang-orang yang berbuka puasa yang disebabkan karena uzur, tentunya Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun.
beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara mereka, di antara kamu yang sakit atau sedang dalam perjalanan, lalu tidak berbuka puasa, maka wajib mengganti atau mengqadha sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang-orang yang berat untuk menjalankannya, wajib untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tapi barang siapa yang dengan kerelaan hati untuk mengerjakan ibadah puasa, untuk melaksanakan kebajikan itu, maka ia lebih baik baginya dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 184. Selanjutnya Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asyhara falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagaimana petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Karena itu barang siapa di antara kamu ada atau berada di bulan Ramadan, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan tidak melakukan puasa, maka wajib baginya untuk menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah tentunya menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu menjadi hambanya yang bersyukur. Quran surah Al-Baqarah ayat 125. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya demikian materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kepentingan kita semua, tentunya dalam melaksanakan ibadah Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya secara khusyuk dan ditambah dengan rangkaian-rangkaian ibadah-ibadah lainnya, sehingga kita dapat mengoptimalkan, memeriahkan Ramadan ini dengan mengisi amal kebaikan. Dan insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan sebuah dari janji Allah Subhanahu wa taala menjadi hambanya yang beruntung dan menjadi hambanya yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu hadza wa astaghfirullah azim wa li sa'iril muslimin wa muslimat astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Demikian yang dapat kami sampaikan. Usikum wa nafsi bittaqwallah wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.